Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari kelas 10-4. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang biografi tokoh Nabi. Biografi adalah teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seseorang. Biografi ditulis orang lain yang mempelajari perjalanan hidup seorang tokoh. Struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada selanjutnya. Yang kedua, peristiwa penting. Peristiwa penting adalah struktur kedua dalam teks biografi, yang merupakan inti dari sebuah tulisan. Bagian ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Yang ketiga, reorientasi. Reorientasi adalah bagian yang berisi kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Saya akan menceritakan biografi tokoh Nabi Khidir. Nabi Khidir sendiri berasal dari kata khadar yang berarti hijau. Menurut riwayat yang datang dari Imam Bukhari melalui Abu Hurairah disebutkan, Nabi SAW bersabda bahwa penamaan itu disebabkan karena suatu ketika ia duduk di atas bulu yang berwarna putih, tetapi tiba-tiba warnanya berubah menjadi hijau. Pendapat lain menyebutkan bahwa nama Nabi Khidir adalah Balia bin Malkam bin Falik Abir bin Salik bin Arfas bin Sam bin Nuh. Nabi Khidir adalah seorang putra raja bernama Amyal. Raja ini merupakan putra dari Al-Is ibnu Ishaq. Ibunya bernama Al-Has, seorang putri raja bernama Faris Mahmud Asrofi. Nabi Khidir dilahirkan di sebuah gua. Ketika Nabi Khidir masih bayi, ibunya selalu memberikan susu kambing segar setiap hari. Lalu, Nabi Khidir diambil oleh seorang pengembala dan dididik hingga beranjak dewasa, sehingga tumbuh menjadi anak yang cerdas dalam hal tulis-menulis dan membaca suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Khidir sebagai sosok yang dianugerahi pengetahuan khusus dari Allah SWT. Kisahnya terungkap dalam cerita yang melibatkan Nabi Musa alaihissalam yang merupakan salah satu nabi besar dalam Islam. Nabi Musa yang dikenal karena kebijaksanaan dan pengarahan ilahi pernah dihadapkan dengan pertanyaan tentang siapa yang memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk menemui seorang hamba yang telah diberi ilmu olehnya. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam dalam perjalanan keduanya mengalami sejumlah kejadian yang pada awalnya mungkin terlihat tidak masuk akal bagi Nabi Musa. Namun, Nabi Khidir mempunyai pemahaman yang lebih dalam tentang keadaan yang mungkin tersembunyi dari pandangan awam. Salah satu peristiwa penting adalah saat Nabi Khidir melakukan tindakan yang tidak terduga, seperti menenggelamkan sebuah perahu yang dimiliki oleh orang-orang yang baik hati. Tindakan ini pada awalnya tampak tidak masuk akal bagi Nabi Musa. Namun, Nabi Khidir memiliki pengetahuan yang lebih dalam dan mengetahui bahwa perahu itu akan dirampas oleh seorang raja yang zalim yang mengambil perahu dengan paksa. Nabi Khidir juga pernah membunuh seorang anak kecil yang ia temui karena ketika dewasa anak tersebut akan menjadi anak durhaka terhadap orang tuanya. Alasan saya memilih tokoh Nabi Khidir. Untuk mempelajari biografi Nabi Khidir bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Namun beberapa alasan umum mungkin termasuk ingin memahami peran dan ajaran spiritual yang dianggap penting dalam agama Islam, serta mencari inspirasi dari kisah kebijaksanaan dan petunjuk yang dia berikan dalam cerita kehidupannya. Hal yang menarik dari Nabi Khidir yaitu Nabi Khidir mampu menghijaukan alam. Dalam artian kemanapun beliau melangkahkan kakinya, maka tanah yang semula kering akan tumbuh rerumputan hijau. Selain itu, Nabi Khidir menjadi salah satu nabi yang diyakini masih hidup hingga sekarang, namun hal tersebut masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Hal yang perlu diteladani dari kisah Nabi Khidir dapat memberikan pelajaran yang dalam tentang kebijaksanaan ilahi yang kadang-kadang melebihi pemahaman manusia. Hal ini menyoroti bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh Allah SWT jauh lebih luas dan mendalam daripada yang bisa kita pahami sebagai manusia. Nabi Khidir juga menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan, hikmah, dan keadilan yang bersifat luas yang mungkin sulit dipahami dari sudut pandang manusia pada awalnya. Ia memberikan perspektif bahwa kadang-kadang tindakan yang terlihat tidak masuk akal bagi kita mungkin memiliki hikmah yang dalam dan mendalam di baliknya.